Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi semuanya? Pada pertemuan ini saya akan membahas materi matematika wajib, yaitu tentang trigonometri. Trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Pertama, kalian harus menghafal dulu istilah dalam trigonometri. Nanti ada 3 sebutan, yaitu ada sinus, kosinus, kemudian tangen, serta kebalikannya. Baik, saya akan mulai ya. Di sini saya memiliki segitiga A, B, C. Segitiga ABC ini siku-siku di A. Kita beri tanda siku-siku ya, siku-siku di A. Kemudian misalkan sudut ABC kita beri nama, misalkan sudutnya adalah sudut alfa ya. Nah, maka dari keterangan ini kita bisa menentukan, dari sudut alfa ini kita bisa menentukan nama sisi-sisi yang ada di dalam segitiga. Perhatikan, kita bisa memberi nama bahwa BC itu dinamakan dengan sisi miring ya. BC itu adalah sisi miring segitiga. Biar mudah kita tulis saja, BC itu adalah sisi miring. Miring ya, miring. Kemudian ini sudutnya di sini, sudut alfa ya. Sudut alfa ini menghadap sisi AC. Nah, alfa menghadap sisi AC, sehingga sisi AC ini dinamakan sisi depan, karena sisi AC ini terletak di depan sudut alfa. Kita tulis depan. Oke, tinggal satu sisi lagi yang belum kita beri nama. Nah, sisi AB kita namakan dengan sisi samping. Oke ya, jadi saya ulangi, BC itu sisi miring, kemudian AC itu sisi depan, dan AB itu sisi samping ya. Ini kita lihat kalau alfanya di sini. Nah, saya lanjutkan ke istilah-istilah dalam trigonometri. Di sini ada sinus. Sinus itu disingkat sin gitu ya, ditulis sin. Sin alfa. Sin sudut alfa gitu ya lebih lengkapnya. Apa itu sinus? Sinus alfa adalah perbandingan sisi depan, yaitu sisi AC, dibagi sisi miring ya. Saya lagi, sin itu sisi depan, yaitu AC, dibagi sisi miring. Sisi depannya saya tulis, berarti perbandingan sisi depan, yaitu AC, dibagi sisi miringnya adalah BC ya. Itu sin ya. Kemudian setelah sin ada yang namanya cos ya, cos alfa. Cos alfa itu adalah pengertiannya sisi samping dibagi dengan sisi miring ya. Sisi sampingnya dibagi dengan sisi miringnya. Sisi sampingnya adalah AB dibagi dengan sisi miringnya, yaitu sisi miring adalah sisi BC ya. Selanjutnya saya tulis di sini ya, sinus, kosinus, kemudian tangen atau disingkat tan gitu ya, tan alfa. Nah, tan alfa pengertiannya adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya itu AC dibagi sisi sampingnya adalah AB. Oke ya. Sinus, kosinus, tangen ada 3 ya. Kemudian dari 3 ini dikembangkan ke kebalikannya ya, yaitu sin itu kebalikannya adalah kosekan. Jadi sinus, kosinus, tangen, kemudian nanti ada sekan ya, atau kosekan dulu ya.
sinus, kosinus, tangen, kemudian kosekan, saya tulis di sini ya. Kosekan alfa, kosekan itu kebalikan daripada sin. Jadi kalau sin itu AC per BC, maka kosekan kebalikannya BC per AC. Oke. BC per AC. Ya. Kemudian sekan alfa atau tulisannya gini, sekan alfa. Sekan itu kebalikan daripada cos ya. Kalau cos itu AB per BC, maka sekannya adalah, oh maaf ya, ada kekeliruan ya. Kosek ini kebalikan daripada sin. Sin itu AC per BC. Oh bener ya, AC per BC, ini BC per AC. Oke, kalau sekan ini kebalikan daripada cos. Cosnya tadi adalah AB per BC, maka sekannya kebalikan, BC dibagi AB ya. BC dibagi AB. Kemudian ada namanya kotangen, disingkat kotan. Kotan alfa yaitu kebalikan daripada tangen. Tangen itu AC per AB, maka kotangen kebalikannya yaitu AB dibagi AC. Ya, itu ya. Jadi ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Ada sin alfa, cos alfa, kemudian tangen alfa, kebalikan sin adalah kosekan, kebalikan cos adalah sekan, dan kebalikan tan adalah kotan. Nah, sin itu kita ulas lagi sedikit. Untuk membuat sin itu rumusnya sisi depan dibagi sisi miring, atau lebih familiar dengan istilah demi. Jadi untuk membuat sin itu demi. Kemudian cos itu sisi samping dibagi sisi miring, berarti sisi samping gitu ya, dibagi sisi miring. Kemudian kalau tan itu sisi apa tadi? Depan dibagi samping ya, berarti disingkat desa. Iya, udah ya. Ini adalah trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soalnya biasanya kalian membutuhkan pengetahuan tambahan, yaitu pengetahuan tentang triple Pythagoras. Oke, di sini saya akan mengulas sedikit tentang triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras. Nah, ya, ingat kembali materi triple Pythagoras atau teorema Pythagoras sama saja ya. Bunyinya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Teorema Pythagoras ini ada pada segitiga siku-siku. Jadi saya menggambar segitiga siku-siku di sini, segitiga ABC ya, sama katakanlah segitiga ABC. Segitiga ABC, siku-siku di A, kita namakan di hadapan sudut A ini dengan A kecil, sudut B di hadapannya kita namakan dengan B kecil ya, di hadapan sudut C kita namakan dengan C kecil ya. Maka menurut triple Pythagoras bisa kita hitung A kuadrat ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. A kuadrat itu sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sisi yang lain itu adalah sisi B dan sisi C. Atau kalau kita mau mencari B kuadrat berarti sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat ya. Kalau kita mau mencari C kuadrat berarti apa? Sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke ya. Ini adalah sekilas tentang triple Pythagoras. Jadi biasanya soalnya itu ada kaitannya antara trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian nanti dikaitkan dengan triple Pythagoras. Baik, tidak usah berlama-lama, saya lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh, nah ini contohnya ya, yang ada kaitannya dengan triple Pythagoras. Contoh, tentukan nilai perbandingan trigonometri ya, yaitu sinus alfa, kosinus alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa dari segitiga di bawah. Perhatikan, segitiganya ABC tetapi bentuknya berbeda-beda. Oh ya, ini alfanya di sini ya. Ini dalam soal diketahui kalau alfanya di sini. Maaf, belum saya tulis. Ya.
Alfanya di sini, kemudian segitiga ABC siku-siku di C, panjang AC-nya 5 cm, panjang AB-nya adalah 13 cm, yang belum ada panjang BC lah. Kita cari panjang BC ini menggunakan triple Pythagoras. Oke ya. Saya gambar lagi saja biar lebih jelas ya. Oke. Ya, saya gambar lagi. Jadi misalkan segitiga seperti ini ya. Oke. Ya. Oke, ini siku-siku di sini. Alfa ya. Ini 5. Ini 13 ya. Kita cari panjang sisi BC. Ini A, ini B, ini C ya. Kita cari panjang sisi BC. BC kuadrat sama dengan karena BC itu bukan sisi miring, maka sisi yang miring itu 13, berarti sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat 25 sama dengan berapa ini? 444 atau BC sama dengan akar 144 sama dengan 12. Oke, jadi BC kita temukan sama dengan 12 cm, atau kalau kalian sudah hafal 5 13 berarti satunya 12. Itu kalau sudah hafal ya. Nah, kita sudah menemukan angka 12. Berikutnya yang kita cari adalah tentukan sin alfa. Oke, sin alfa, alfanya tadi di sini ya. Nah, untuk mencari sin alfa ini kalian harus tahu mana sisi yang miring, mana sisi depan, dan mana sisi samping. Perhatikan, sisi miringnya yang mana? Otomatis sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Ini adalah sisi miring ya. Sisi miring. Kemudian sisi depannya yang mana? Ini lihat di sini alfa, maka yang berada di depan dari sudut alfa adalah garis BC. Maka ini kita tulis sisi depan. Dan yang berada di sini sisi AC ini adalah sisanya miring depan, berarti ini samping. Samping. Ya, dah. Oke. Sekarang kita jawab. Berarti yang dari sini dulu, sin alfa. Sin alfa itu rumusnya kan apa tadi? Depan dibagi dengan miring ya. Depannya itu tinggal lihat 12 dibagi miringnya adalah 13. Selesai untuk sin alfa. Kemudian cos alfa. Cos alfa berarti cos itu apa tadi? Sami ya, sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah 5 dibagi sisi miringnya adalah 13. Kemudian tan alfa. Tan alfa ini desa ya. Tan itu rumusnya desa, berarti sisi depan dibagi sisi samping. Desa ya, depannya adalah 12, sampingnya adalah 5. Oke ya. Kemudian kosek, saya tulis di sampingnya ya. Kosek alfa, kosek itu kebalikan dari sin. Kalau sinnya 12 13 ya berarti kebalikan 13 per 12. Kemudian kalau sekan alfa itu kebalikan daripada cos, berarti 5 per 13 kebalikannya 13 per 5. Kemudian yang terakhir kotan alfa, kotan itu kebalikan dari tan, 12 per 15 kebalikannya 5 per 12. Oke, selesai ya. Jadi nilai dari perbandingan trigonometrinya semuanya sudah ketemu ya, terjawab untuk soal ini ya. Sekali lagi, hal yang perlu dikuasai adalah bahwa ini digunakan di segitiga siku-siku ya. Kemudian harus dihafal sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Itu harus dihafalkan. Nah, kemudian letak dari sisi miring, sisi samping, sisi depan ini juga harus hati-hati ya, jangan sampai ketukar-tukar ya. Kalian lihat sisi miringnya dulu, kemudian sisi depan dan sisi samping ya. Baik,
itu penjelasannya untuk materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Apabila belum jelas bisa kita bahas kembali di grup atau bisa kalian japri ke nomor Pak Nasiu. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.